Selamat datang di media belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Materi kita pada hari ini yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dengan subpokok bahasan pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Tahukah kalian, teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi? Ya, yaitu teknologi komunikasi dan teknologi transportasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Contoh alat transportasi tradisional dan modern. Misalnya gerobak sapi dan kereta cepat yang merupakan salah satu bentuk alat transportasi. Teknologi transportasi. Bentuk alat transportasi dapat dijumpai baik di darat, laut, dan udara. Ilmu dan pengetahuan yang semakin luas telah memungkinkan perkembangan berbagai macam alat transportasi yang nyaman, cepat, dan dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kereta cepat monorail, pesawat terbang, dan speedboat terus mengalami perbaikan demi kenyamanan penumpangnya. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga, pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Pembangunan prasarana transportasi akan mengubah kondisi wilayah suatu negara. Lahan-lahan produktif seperti hutan atau sawah diubah untuk membangun jaringan jalan. Nah, untuk hari ini, kalian kerjakan latihan berikut. Perubahan penggunaan lahan sebagai sarana transportasi. Bentuk lahan semula. Bentuk perubahannya seperti apa? Seperti dicontohkan tadi, misalnya bentuk lahan semula adalah lahan pertanian, bentuk perubahan menjadi jalan atau menjadi tempat pelabuhan atau bandara. Berikutnya, latihan yang kedua, pilihlah salah satu negara ASEAN. Kemudian, identifikasi berbagai jenis sarana dan prasarana transportasi darat, air, dan udara di negara-negara ASEAN. Carilah informasi dari buku, internet, atau sumber lain dan diskusikan kelebihan dan kekurangan transportasi tersebut. Kemudian tuliskan hasil diskusimu pada tabel seperti di bawah ini. Misalnya, alat transportasi perahu dayung sebagai prasarana transportasi di dermaga dan sungai. Benda yang diangkut manusia dan barang. Keunggulannya tidak tergantung bahan bakar. Kelemahannya jarak tempuh pendek, muatan barang sedikit. Nah, sekarang kamu cari alat transportasi yang lainnya. Berikut,
Telekomunikasi, teknologi telekomunikasi. Komunikasi merupakan cara manusia saling berhubungan atau berinteraksi. Cara berkomunikasi pertama diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Bahasa yang diajarkan sang ibu kepada anaknya dinamakan bahasa ibu. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat. Nah, berikutnya diskusikan dengan teman kalian kelebihan dan kekurangan teknologi komunikasi. Lalu, tuliskan dalam tabel berikut ini. Misalnya, teknologi komunikasi surat, kelebihannya, kemudian kamu tuliskan juga kekurangannya. Dan seterusnya. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek, yaitu sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan. Dalam bidang sosial, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Maraknya perdagangan manusia. Kerjasama luar negeri semakin mudah. Dalam bidang ekonomi, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat seperti perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan pendatang. 2. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan mata uang asing. 3. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Dalam bidang budaya, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun tidak. Perubahan sistem nilai dan norma. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonisme. Dan aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Dalam bidang keamanan, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah diorganisir. Nah, sekarang kalian diskusi kelompok. Kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 memberikan alasan contoh aspek sosial. Kelompok 2 memberikan alasan contoh aspek ekonomi. Kelompok 3 memberikan alasan contoh aspek budaya. Kelompok 4 memberikan alasan contoh aspek keamanan. Nah, berikan alasan dari masing-masing perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi dari segi sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan yang ada pada penjelasan di atas. Selamat berdiskusi. Jangan lupa, setelah kalian berdiskusi, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mulailah dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu miliki. Lakukan apa yang
kamu bisa. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.